Pernah nggak sih merasa kayak hidup tuh tidak ada perubahan, hidup tuh kayak stuck begitu-gitu aja. Kita udah usaha, kita udah coba belajar, kita udah bekerja semaksimal mungkin. Tapi ya kita merasa stuck di situ aja. Itu jangan didiamkan loh teman-teman. Itu ada signal yang dikirimkan kepada pikiranmu bahwa dirimu sedang tidak baik-baik saja. Halo teman-teman semua, ya selamat datang di dunia sosial. Kali ini kita akan membahas tentang buku yang berjudul The Big Leap karya Guy Hendrick. Dia menuliskan beberapa uh, riset-riset kecilnya sehingga riset itu menjadi sebuah buku. Beliau berkata begini, bahwa kebanyakan orang sukses itu mereka paham, mereka ngerti dengan zona jeniusnya. Maksudnya gimana dengan zona jenius itu? Jadi begini teman-teman, saya punya teman ya, teman saya ini sangat ahli dalam bermain musik. Jadi ketika kita sodorkan kepada dia sebuah musik dari handphone kita, nah begitu dia pegang gitar, dia langsung bisa bermain gitar itu teman-teman. Nah itu kejeniusan teman-teman. Terus ada lagi teman saya yang dia tuh pintar masak. Ketika dia melihat konten-konten masak-masak di YouTube ya atau di TikTok, dia langsung bisa, rasanya persis sama, bentuknya persis. Itu kejeniusan. Ada lagi teman saya itu dia kalau baca buku itu tak perlu lama-lama. Dia bisa baca buku satu bab itu dan dia bisa menjelaskan teman-teman. Ini merupakan kejeniusan. Tapi yang terjadi kadang-kadang karena kita menganggap kejeniusan kita itu biasa-biasa aja. Nah, karena kita sudah biasa dengan bermain gitar, kita sudah terbiasa dengan masak, ya, kita sudah terbiasa dengan baca buku, ya. Karena terlalu terbiasa, kita ya menganggapnya biasa-biasa aja. Nah, itulah yang disebut sebagai kita tidak paham dengan zona jenius. Makanya penting ketika kita paham terhadap zona jenius kita. Kenapa? Karena kalau kita paham zona jenius kita, kata Guy Hendrick, energi kita keluar. Karena di situ sistem frekuensi yang bekerja. Jadi kita bisa fokus, bisa lebih mantap lah. Dari mana kita mengetahui bahwa itu kejeniusan kita? Kita nggak perlu effort. Kita nggak perlu belajar keras-keras. Yang begitu kita lihat, oh ya, begitu kita lakukan, kita langsung bisa. Itu kita jenius. Dan ketika kita tahu kejeniusan kita itu di mana, kita fokus di situ. Disitulah kata Guy Hendrick, you will success. Kita akan menjemput kesuksesan. Tapi yang terjadi apa? Kita sendiri yang mensabotase kesuksesan kita itu. Ketika kita bisa melakukan itu dengan tanpa effort, tapi kebanyakan yang kita lakukan melawan arus. Kita mencoba hal baru yang kita anggap bahwa tantangannya lebih di situ, padahal kita arahnya nggak ke situ. Kenapa? Kita nggak tahu kemana arah kejeniusan kita itu. Makanya kita harus sadar dulu tentang zona jenius itu teman-teman semua. Kapan terjadi sabotase kesuksesan di dalam diri kita? Kata Guy Hendrick, sebenarnya kita sendiri yang mensabotase kesuksesan kita. Kenapa? Karena di dunia ini kita terlalu mengikuti dunia kompetisi. Lihat orang nanti nanam bertani, kita ikut bertani.
Lihat orang beternak, kita ikut beternak. Padahal dunia kejeniusan kita tidak di situ. Kita jeniusnya di dunia masak-masak. Kita jeniusnya di dunia musik. Kita jeniusnya di dunia membaca. Kita jeniusnya bisa berbicara depan kamera. Itu salah satu kejeniusan. Jangan kita menganggap hal-hal yang kita sebenarnya itu kejeniusan kita menganggap itu biasa-biasa aja. Akhirnya kita melawan arus. Akhirnya apa? Terus mengulang seperti itu aja. Makanya diri kita menganggap apa? Ya kok aku stuck gini-gini terus ya? Kok aku nggak ada perubahan? Ini jawabannya. Itu yang terjadi. Tapi ketika kejeniusan kita itu bisa kita fokuskan, itu bisa menghasilkan income, perubahan, bahkan lebih deras. Dan kita senang melakukan itu. Itu yang terpenting teman-teman. Sebenarnya yang terjadi kepada anak-anak muda ya, anak-anak muda sekarang ini banyak mensabotase kesuksesannya karena ikut kompetisi ya. Kita diajarkan dari kecil berkompetisi. Dari SD kita harus belajar berkompetisi dengan teman-teman kita apa. Sehingga ketika dunia kompetisi itu kita ikuti, kita nggak sadar di mana sebenarnya letak kejeniusan kita. Tapi kalau kita sadar, kita fokus ke situ, itu akan menghasilkan income yang besar. Jadi selain kita bisa menghasilkan income yang besar, kita juga menghasilkan energi yang kuat. Kadang-kadang kita memaksakan diri nih, kita tidak bisa dengan hal itu. Tapi kita paksakan karena kita merasa, oh ini ada tantangannya. Tanpa sadar bahwa kita sudah melawan arus dari kejeniusan kita. Nah ini yang terjadi kepada teman saya. Teman saya yang masak, belajar musik. Teman saya yang musik, malah belajar masak. Teman saya yang pintar, yang baca buku, yang bicaranya bagus, malah belajar musik. Sehingga apa? Perputaran itu di situ-situ aja. Tidak terjadi yang namanya perubahan. Karena kalau kita mau berubah, kita harus naik level. Kita harus ambil energi, frekuensi di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk supaya energi kita full. Energi kita tuh full. Kalau seandainya kita suka terhadap hal itu, kita fokuskan di situ. Nah, penting bagi teman-teman semua untuk mengetahui di mana letak kejeniusan Anda. Ya, kadang kita perlu waktu sendiri. Sebenarnya aku nih letak jeniusku di mana ya? Apa yang bisa aku lakukan gitu? Kadang kita nggak sadar dengan kejeniusan itu. Ya, kita bisa melakukan. Oh, kalau kita lihat tanpa berpikir panjang kita langsung bisa melakukan itu letak kejeniusan. Tapi kebanyakan apa? Kita lawan arus kan. Sehingga apa? Ya hidup kita stuck begitu-begitu aja. Ini yang dijelaskan oleh Guy Hendrick di dalam bukunya The Big Leap di bagian zona jenius.